kami dari kelompok 6. Kami bertiga, ada Mbak Farihatul Aziza, dan saya Alvino Rivera Nekil Fasla, dan Radiatul Adawiyah. Kami mengangkat jurnal Emphasizing Worker Identification with Skill to Encourage Helping and Productivity in Production of Field Experiment. Kalau diterjemahkan, menekankan identifikasi pekerja dengan keterampilan untuk meningkatkan perilaku, saling membantu, dan produktivitas di pabrik. Sebuah eksperimen lapangan. Jadi fokus penelitian ini ada pada bagaimana pekerjaan yang lebih sadar dan merasa terikat dengan keterampilan mereka, bisa rajin membantu rekan kerja dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas di pabrik. Identifikasi variabel X dan Y. Yang pertama variabel X, independen, yang dimana identifikasi pekerja dengan keterampilan mereka, atau disebut skill identification. Variabel Y atau independen ada dua. Yang pertama helping behavior, alias perilaku saling membantu di lantai produksi. Yang kedua produktivitas, atau disebut output mesin dibandingkan dengan target atau ekspektasi produksi. Identifikasi definisi operasional itu identifikasi dengan keterampilan. Seberapa besar pekerja merasa bahwa keterampilan mereka adalah bagian penting dari identitas diri di tempat kerja. Diukur lewat survei singkat yang ditampilkan di smartwatch. Helping behavior diukur secara objektif dari sistem smartwatch. Jadi mereka lihat apakah pekerja hanya mengerjakan masalah di mesinnya mereka sendiri atau juga membantu mengerjakan masalah di mesin lain. Yang ketiga, produktivitas. Diukur dari data output mesin dibandingkan dengan standar output yang diharapkan. Jadi pakai data real time, bukan sekedar persepsi. Hipotesis penelitian. Ada tiga hipotesis, yaitu semakin tinggi identifikasi dengan keterampilan, semakin tinggi produktivitas. Yang kedua, semakin tinggi identifikasi dengan keterampilan, semakin tinggi helping behavior. Yang ketiga, semakin tinggi helping behavior, semakin tinggi produktivitas. Untuk metode pengambilan sampel, sampelnya diambil dari sebuah perusahaan manufaktur global atau industri metalurgi yang menggunakan sistem digitalisasi dengan smartwatch untuk distribusi kerja. Untuk kelompok perlakuan treatment, terdapat 38 pekerja di pabrik Jerman dan kelompok kontrol terdapat 33 pekerja di pabrik Italia yang prosesnya mirip. Metodenya kuasi eksperimental dengan perbandingan sebelum sesudah pre-post plus kontrol. Untuk desain eksperimennya, desainnya field eksperimen atau eksperimen lapangan. Ada treatment berupa skill weeks selama 2 minggu yang kegiatannya berupa poster atau banner untuk meningkatkan kesadaran soal keterampilan. Sesi meeting singkat 10-15 menit di mana pekerja merefleksikan keterampilan mereka. Pesan di smartwatch meningkatkan skill apa yang paling sering mereka pakai. Data diambil sebelum dan sesudah treatment, lalu dibandingkan dengan kelompok kontrol menggunakan metode difference indifference atau DID. Lalu selanjutnya untuk teknik analisis data. Data dianalisis pakai difference indifference regression, itu untuk melihat perubahan signifikan antara treatment dan kontrol. Dua survei atau subjektif plus data objektif dari smartwatch atau output mesin. Analisis juga mengontrol variabel lain seperti beban kerja, emotional exhaustion, dan identifikasi dengan mesin. Lalu selanjutnya untuk hasil dan implikasinya. Hasil utama yaitu treatment berhasil meningkatkan identifikasi dengan keterampilan plus 7%.
Treatment juga menurunkan emotional exhaustion atau keletihan emosional, tapi tidak ada peningkatan signifikan antara helping behavior maupun produktivitas. Untuk implikasinya, itu identifikasi dengan keterampilan ini bisa dinaikkan dengan intervensi manajemen, tapi efeknya ke perilaku membantu dan produktivitas nggak otomatis muncul. Ada kemungkinan karena identifikasi dengan skill ternyata nyambung juga dengan identifikasi pada mesin tertentu sehingga efeknya jadi saling meniadakan. Temuan ini penting buat manajer di era digitalisasi pabrik. Itu jangan hanya mengandalkan kampanye atau skill awareness, tapi juga perlu strategi lain, misalnya desain kerja, insentif, atau budaya tim untuk mendorong kerjasama. Meski tidak mempengaruhi ke produktivitas, intervensi ini positif untuk well-being pekerja, khususnya mengurangi resiko burnout. Untuk isu etis dalam penelitian, yaitu penelitian ini sudah disetujui oleh Komisi Etika di ETH Zurich. Data pribadi pekerja dijaga kerahasiaannya, identitasnya dianonimkan. Jadi mereka memakai ID bukan nama. Pekerja nggak dipaksa ikut, ada kesukarelaan dalam menghadiri sesi meeting. Tidak ada insentif atau hukuman yang bisa mempengaruhi jawaban. Hasil digunakan untuk kepentingan akademis dan perbaikan organisasi, bukan eksploitasi pekerja. Jadi simpelnya penelitian ini ingin tahu apakah kalau pekerja lebih nyambung sama skill mereka, mereka bakal lebih rajin membantu rekan kerja dan membuat produktivitas naik. Ternyata meskipun kesadaran dan identifikasi dengan skill naik, perilaku membantu dan produktivitas tetap nggak banyak berubah. Tapi sisi positifnya, pekerja jadi lebih sedikit merasa lelah secara emosional. Untuk organisasi, artinya program seperti Skill Weeks bagus untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan pekerja. Tapi jangan berharap langsung bisa ngebus produktivitas. Manajemen harus memikirkan faktor lain, misalnya insentif, desain tim, atau bagaimana cara mengatasi kecenderungan pekerja yang terlalu melekat sama mesin mereka. Kesimpulannya, yaitu identifikasi pekerja dengan keterampilan bisa ditingkatkan melalui intervensi sederhana seperti poster, meeting singkat, reminder digital. Kemudian dampak positif yang nyata adalah penurunan emotional exhaustion. Pekerja jadi lebih segar dan berkurang risiko burnout. Namun, tidak terbukti meningkatkan helping behavior dan produktivitas secara signifikan. Artinya, identifikasi skill saja belum cukup. Dibutuhkan faktor lain seperti desain kerja, sistem insentif, dan budaya kolaborasi. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam era digitalisasi pabrik, aspek manusia dan psikologis tetap penting selain teknologi. Sekian dari kami, terima kasih.